Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Imamah, NRP 0124030029. Perkenalkan, nama saya Shelly Imamah dengan NRP 0124030030. Perkenalkan, nama saya Yusuf Salikan Baroni, NRP 0124030031. Kami dari kelas D3DC 4A membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi bangunan baru dan reparasi kapal dengan dosen pengampu Ibu Septa Viola Dini Utami, SSTMT. Selamat menonton. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam industri maritim. Oleh karena itu, keberadaan galangan kapal menjadi sangat penting, baik untuk kebutuhan transportasi laut, pertahanan, maupun industri perikanan dan energi. Lalu, apa saja jenis galangan kapal di Indonesia? Dan bagaimana sebenarnya proses sebuah kapal dibangun dari nol hingga siap berlayar? Mari kita bahas satu persatu. Galangan kapal adalah tempat atau fasilitas industri yang digunakan untuk membangun kapal baru, memperbaiki kapal, dan melakukan perawatan kapal. Galangan kapal biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti dok kapal, workshop fabrikasi, kren dan alat berat, serta area assembly atau perakitan. Di Indonesia sendiri, galangan kapal tersebar di berbagai wilayah seperti Batam, Surabaya, Jakarta, dan Makassar. Secara umum, galangan kapal di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah galangan kapal pembangunan atau new building shipyard. Galangan ini berfokus pada pembangunan kapal baru dari awal. Contohnya seperti kapal tanker, kapal penumpang, kapal patroli, atau kapal kargo. Biasanya memiliki fasilitas lengkap dan teknologi tinggi. Yang kedua, terdapat galangan kapal perbaikan atau repair shipyard. Jenis ini berfokus pada perbaikan kerusakan kapal, maintenance rutin, dan docking. Biasanya menggunakan fasilitas seperti dry dock atau floating dock. Lalu ada galangan kapal terpadu atau integrated shipyard. Galangan ini melakukan pembangunan kapal baru, perbaikan kapal, dan modifikasi kapal. Jenis ini paling lengkap dan banyak ditemukan di kawasan industri besar seperti Batam. Jenis-jenis galangan kapal berdasarkan fasilitas dok. Yang pertama adalah dockering. Dockering adalah fasilitas khusus di galangan kapal berupa cekungan atau bejana yang dapat dikeringkan setelah kapal masuk, memungkinkan pemeriksaan, pemeliharaan, dan perbaikan bagian bawah lambung kapal yang biasanya terendam. Yang kedua adalah floating dock atau dok apung. Struktur terapung berbentuk ponton yang dirancang untuk mengangkat kapal keluar dari air guna keperluan reparasi, pemeliharaan, atau pengecatan lambung. Dok ini bekerja secara vertikal, di mana air dimasukkan ke dalam tangki balas untuk menenggelamkan dok dan dipompa keluar. Yang ketiga adalah slipway. Slipway adalah fasilitas dockering berupa landasan miring barrel yang dibangun di pantai atau di tepi air untuk menaikkan kapal ke darat. Ini digunakan untuk membangun, memperbaiki, atau merawat kapal menggunakan troli atau cradle dan kerekan atau winch. Metode ini sangat penting bagi galangan kapal untuk akses ke lambung kapal. Sekarang kita masuk ke bagian utama,
yaitu proses pembangunan kapal baru. Proses ini merupakan proses yang sangat panjang dan kompleks. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembangunan kapal baru. Tahap pertama dimulai dari perencanaan dan desain. Perencanaan dan desain pembangunan kapal baru melibatkan 4 tahap utama. Yang pertama adalah desain konsep. Yang kedua adalah desain dasar atau basic design. Yang ketiga desain fungsional. Dan yang terakhir adalah desain detail atau working drawing. Proses ini memastikan kapal memenuhi kriteria stabilitas, kekuatan, dan operasional melalui perhitungan garis lambung, rencana umum, konstruksi, sistem perpipaan, dan instalasi mesin. Tahap desain harus mematuhi regulasi biro klasifikasi yang digunakan untuk memastikan keamanan mulai dari desain awal hingga dokumen-dokumen penunjang produksi. Lalu, tahap kedua yang dilakukan adalah pengadaan material. Setelah tahap desain selesai, dilakukan pengadaan bahan seperti baja kapal, mesin utama, peralatan navigasi, dan sistem kelistrikan kapal. Material harus memenuhi standar internasional seperti klasifikasi kapal. Tahap yang ketiga adalah proses fabrikasi, di mana material baja yang telah disiapkan berupa plat diubah menjadi komponen struktur kapal melalui tahap marking atau penandaan, dilanjut dengan tahap cutting atau pemotongan, dan yang terakhir forming atau pembentukan. Proses ini dilakukan setelah desain disetujui dan sebelum perakitan blok atau assembly, yang bertujuan menyiapkan komponen lambung kapal agar siap dilas. Tahap yang keempat yaitu tahap assembly atau perakitan. Tahap assembly dalam pembangunan kapal merupakan proses menyatukan komponen-komponen kecil hasil dari sub-assembly. Contohnya seperti plat deck, sekat, dan web frame, agar menjadi blok-blok seksi lambung kapal yang lebih besar. Proses ini dilakukan di bengkel assembly atau assembly workshop sebelum blok-blok tersebut dipindahkan ke landasan. Tahap yang kelima yaitu tahap erection. Tahap erection adalah proses penyambungan blok-blok lambung kapal yang telah dirakit sebelumnya menjadi struktur yang utuh di atas dock atau slipway dengan menggunakan crane. Ini merupakan tahap krusial yang melibatkan pengaturan posisi, pengelasan sambungan, dan pemeriksaan struktur untuk memastikan presisi tinggi sebelum peluncuran. Tahap ini diselesaikan hingga seluruh badan kapal dan struktur bangunan atas atau superstruktur terbentuk utuh sebelum lanjut ke tahap outfitting. Tahap yang keenam yaitu tahap outfitting. Tahap outfitting dalam pembangunan kapal baru adalah proses pemasangan komponen perlengkapan, permesinan, sistem perpipaan, dan akomodasi pada blok atau lambung kapal. Tahap ini bertujuan melengkapi struktur lambung agar kapal berfungsi secara penuh. Dilakukan secara bertahap meliputi on unit di bengkel, on block atau perakitan blok, hingga on board atau di atas kapal atau dock. Tahap outfitting bisa saja dilakukan saat atau setelah erection. Proses ini sangat krusial untuk meningkatkan produktivitas, di mana outfitting di awal atau sebelum blok disatukan jauh lebih efisien daripada melakukannya saat kapal sudah utuh.
Tahap ketujuh adalah launching atau peluncuran kapal. Ialah proses krusial menurunkan lambung kapal yang sudah selesai dikerjakan melalui erection dan outfitting dasar dari darat ke air. Tahap ini memastikan kapal mulai mengapung pertama kali menggunakan metode seperti slipway, airbag, side launching, ataupun floating out. Proses ini dilakukan setelah tahap painting atau pengecatan dan testing uji kebocoran selesai, namun sebelum dilakukannya sea trial. Sea trial adalah tahap akhir pengujian performa kapal baru di laut setelah selesai docking, untuk memastikan seluruh sistem berfungsi sesuai standar keamanan dan kontrak. Melibatkan pihak galangan, pemilik atau owner kapal, dan badan klasifikasi yang digunakan seperti contohnya BKI. Tes ini mencakup kecepatan, manuver, kemudi, permesinan, dan peralatan keselamatan. Proses ini sangat penting sebagai syarat legalisasi dokumen kapal oleh KSOP atau Syah Bandar sebelum kapal dinyatakan layak untuk berlayar. Delivery adalah proses akhir serah terima kapal dari galangan kepada pemilik atau owner kapal setelah kapal dinyatakan lulus sea trial dan inspeksi, meliputi penyerahan sertifikat wajib, dokumen teknis, dan serah terima fisik atau penandatangan protokol of delivery yang ditandai dengan pelayaran perdana dan pengambil alihan kendali penuh. Tahap ini mencakup peralihan tanggung jawab dari galangan atau kontraktor kepada pemilik kapal. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa galangan kapal memiliki peran penting dalam mendukung industri maritim Indonesia. Proses pembangunan kapal bukanlah hal yang sederhana, melainkan melibatkan banyak tahapan mulai dari desain hingga uji coba di laut. Dengan perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas SDM, industri galangan kapal di Indonesia diharapkan mampu bersaing di tingkat global. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat.